enggak sih itu. Halo Sobat Baku Hantam, breaking news kali ini kabar yang tidak mengenakan bagi militer Indonesia. Dikabarkan kapal selam kita, kapal selam Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut dikabarkan hilang sekitar 60 mil atau sekitar 95 km di perairan utara Bali. Kapal selam Nanggala semula ikut dalam skenario pelatihan penembakan rudal di Laut Bali. Nah, KRI Nanggala diketahui turut ambil bagian dalam latihan penembakan torpedo di perairan Bali ini. Berita mengenai hilangnya kapal selam ini dibenarkan oleh Panglima TNI seperti dilansir dari sindonews.com. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto membenarkan insiden itu tadi pagi. Menurut Panglima, kapal selam diperkirakan hilang di perairan sekitar 60 mil dari utara Pulau Bali. Baru izin menyelam setelah diberi clearance langsung hilang kontak, kata Panglima kepada wartawan. Panglima berharap kapal selam ini bisa segera ditemukan. Selam merupakan salah satu alutsista yang paling sulit untuk dideteksi. Sejak kemunculannya hingga saat ini, kapal selam menjadi sosok paling menakutkan di lautan. Bersembunyi di kedalaman lautan, kapal selam mengintai, menunggu, dan pada saat yang tepat menyerang kapal permukaan tanpa disadari. Kapal selam mampu menenggelamkan kapal yang jauh lebih besar. Keberadaan kapal selam mampu menghentikan gerak keju armada musuh, bahkan memaksanya mundur. Dalam video ini, kita akan mengulas seluk-beluk tentang kapal selam, mulai dari sejarah, teknologi, fungsi strategisnya dalam militer, hingga kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia. Kita mulai dari sejarah kapal selam. Desain, pengembangan, dan percobaan untuk membuat kapal selam telah dimulai sejak abad ke-17, mulai dari hanya sekedar desain hingga pembuatan kapal selam yang dioperasikan dengan tenaga manusia hingga tenaga mesin. Pada tahun 1864, dalam Perang Saudara Amerika, kapal selam konfederasi yang bernama Hanley berhasil menenggelamkan kapal USS Housatonic. Hanley sendiri adalah kapal selam yang dioperasikan dengan tenaga manusia. Kapal ini juga bukan sepenuhnya kapal selam, karena tidak mampu benar-benar menyelam. Hanya sebagian besar badan kapal terbenam di air. Kapal selam pertama yang berhasil benar-benar menyelam adalah Submarine Explorer pada tahun 1886. Kapal selam mulai digunakan secara luas mulai awal abad ke-20. Pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, kapal selam memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pertempuran di lautan. Jerman menggunakan kapal selam yang diberi nama Unterseeboot yang berarti underwater boat, disingkat U-boat, atau dalam bahasa Inggris dilafalkan U-boat. Selama Perang Dunia Pertama, U-boat milik Jerman menenggelamkan lebih dari 5.000 kapal sekutu, baik kapal perang maupun kapal dagang. Dalam Perang Dunia Kedua, 3.000 kapal sekutu terdiri dari 175 kapal perang dan 2.825 kapal dagang ditenggelamkan oleh U-boat Jerman. Meskipun di akhir perang, Jerman juga kehilangan 70% armada kapal selamnya. Pada saat Perang Falkland atau Perang Malvinas, kapal selam Inggris HMS Conqueror berhasil menenggelamkan kapal jelajah Argentina yang bernama General Belgrano. Setelah kejadian ini, Argentina menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan mendeteksi kapal selam. Hal ini memaksa Argentina menarik mundur seluruh kapal perangnya dari medan pertempuran. Hanya kapal selam Argentina yang tetap berada di lautan. Pada masa Perang Dingin, meskipun Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah berperang secara terbuka, namun di kedalaman lautan, kapal-kapal selam kedua pihak saling menyusup, mencari, dan mengejar. Selama periode Perang Dingin, Amerika kehilangan 2 kapal selam nuklir, dan kapal selam Uni Soviet yang hilang atau tenggelam setidaknya 4 kapal.